Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 HAM akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Hak ini meliputi hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Kenalan dengan hak asasi manusia. Masa penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Penjajahan Belanda dari tahun 1602 sampai 1942 yang membawa sistem hukum barat tetapi sulit untuk menekankan penguasaan dan eksploitasi. Kelompok yang kuat secara fisik atau kaya secara materi dapat mendikte kehidupan orang-orang yang lemah dan miskin dengan kehendak pribadi mereka. Pelanggaran HAM oleh kolonial Belanda yaitu kerja paksa atau rodi dan tanam paksa. Yang kedua, pembunuhan massal seperti perang dan penyiksaan. Apa yang kita rasakan sekarang nggak lepas dari perjalanan panjang hak asasi manusia. Maka dari itu, yuk kita berkenalan dengan hak asasi manusia. Pada 15 Juli 1215 atau abad ke-13 di Inggris, muncullah Piagam Magna Carta yang disebut sebagai tonggak awal perjuangan hak asasi manusia. Selain itu, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli 1776 juga menyatakan bahwa manusia diciptakan sama dan sederajat oleh penciptanya. Semua manusia dianugerahi hak hidup, kemerdekaan, kebebasan yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Kemudian pada tahun 1947, UNESCO membentuk sebuah komite yang dipimpin oleh para intelektual, filsuf, dan ilmuwan politik untuk memfasilitasi penyusunan Universal Declaration of Human Rights. Pada 10 Desember 1948, PBB mengesahkan Universal Declaration of Human Rights yang berisi 30 pasal untuk melindungi setiap individu di seluruh negara atas hak asasi manusia. Apa aja 30 pasal HAM itu? Dan 10 Desember juga dideklarasikan sebagai Hari HAM Sedunia loh. Lalu bagaimana dengan HAM di Indonesia? Munculnya Pergerakan Nasional Kesadaran akan HAM mulai tumbuh di kalangan masyarakat Indonesia melalui organisasi modern. Yang pertama, Budi Utomo 1908, yaitu organisasi pelajar pertama yang mengangkat pentingnya pendidikan dan persamaan hak. Yang kedua, Serikat Islam 1912 membela hak-hak ekonomi pribumi terhadap ketidakadilan kolonial. Yang ketiga, Indich Partij 1912, tiga serangkai Does Dekker Cipto Mangunkusumo Kiai Hajar Dewantara. Seperti dibentuknya Komnas HAM dan diwujudkannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, jadi dengan adanya hak asasi manusia, kita memiliki kesempatan yang sama dengan siapapun, tanpa memandang kekayaan. Menurut Undang-Undang RI tahun 1945 pasal 28I ayat 4 menyebutkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 71. Berdasarkan undang-undang tadi, negara dan pemerintah punya kewajiban memenuhi hak asasi manusia. Sebelum kemerdekaan, bangsa Indonesia banyak mengalami pelanggaran HAM pada masa penjajahan Jepang dan Belanda. Namun setelah kemerdekaan, hal itu telah diatur dalam Undang-Undang 1945 dan undang-undang lain. Namun pelaksanaannya masih terus terhambat. Di masa kemerdekaan, HAM itu semakin berkembang. Namun masih ada beberapa masalah seperti kasus pada masa lalu, diskriminasi dan lain-lain. Gimana menurut kalian? Sekian video dari kami. See you next semester. Bye-bye. Bye-bye.